Gagal yang sebenarnya, oh, baru di-record. Maka kegagalan sebenarnya apabila seorang tidak segera bangkit dari keadaan yang dialaminya, ya di sini ya letak perbedaan antara kegagalan kekalahan di sini. Jadi kalau kalah itu memang yang sudah menyerah benar-benar menyerah ya. Tapi ketika kegagalan itu adalah menjadi apa ya tadi diterima dengan bijak dan menjadi jembatan untuk mencapai sukses, berarti itu tadi ya untuk mencapai kesuksesan berikutnya. Nah, ini ya macam-macam kegagalan tadi yang teman-teman sharing, gagal mewujudkan impian tadi ya, ada yang tidak sesuai jurusan, tapi memang harus ternyata Allah terus misalkan ya garis tangan takdirnya sudah membawa ke sini, berarti kan ini yang harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh, berarti kan seperti itu ya. Kemudian gagal akan belajar dengan maksimal gitu ya. Nah, ini kegagalan kita, terutama tadi ya, yang gagal jadi dokter, misalkan, terus akhirnya teman-teman egois, anak saya pokoknya yang harus jadi, misalkan ya seperti itu. Nah, itu juga akhirnya tidak bisa ditekankan ke ini juga ya, karena masing-masing punya karakter dan juga tadi ya, takdirnya masing-masing. Gagal meraih angka nilai yang tinggi, misalkan, aduh saya kok nilai kepemimpinannya jelek, misalkan ya. Wah saya gagal di sini. Padahal kegagalan itu tadi ya, gimana teman-teman harus belajar atau harus berusaha lebih giat lagi gitu ya. Ada yang gagal wira swasta, gagal mewujudkan karir yang gemilang, gagal mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Nah ini misalkan gagal mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, berarti kan sebetulnya ada yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi bukan berarti akhirnya menyalahkan orang lain. Ketika memang kita ingin menciptakan suatu kedamaian, sebetulnya yang diperbaiki adalah diri sendiri gitu ya, seperti itu. Ya memperbaiki diri dengan kesabaran, dengan lebih bijak lagi gitu ya, dengan pokoknya yang lebih baik gitu ya. Gagal memenuhi janji, gagal pada kompetisi dan lain-lain. Nah, ini penyebab kegagalan kepemimpinan. Tadi ada pergeseran fokus, miskinnya komunikasi, mungkin ada tidak kurang komunikasi. Nah, itu juga bisa ya. Ketakutan dalam mengambil resiko, misalkan ya. Kemudian juga lupa etika ya, hilaf. Kemudian manajemen diri yang lemah, kemudian kehilangan cita dan gairah untuk memimpin. Nah, kira-kira yang mana yang lebih banyak nih penyebab kegagalan kepemimpinan? Kira-kira yang umumnya yang mana nih teman-teman? Yang paling Manajemen banyak di diri. organisasi. Miskinnya Miskinnya komunikasi. komunikasi, Bu. Komunikasi. Bukan Miss Universe ya, Miss Communication. Miss Komunikasi, miskinnya komunikasi. Kenapa miskinnya komunikasi? Karena apa? Kok yang ternyata yang terbesar adalah komunikasi. Kenapa? Apakah kita harus belajar berkomunikasi kembali? Dan memang itu adalah kunci ya, sebetulnya ya. Nah, tetapi kenapa kita bisa, kok komunikasi sih yang menyebabkan ini? Ya karena biasanya persepsi orang beda-beda, Bu. Jadi yang menyampaikan dengan yang menerima audiennya itu ada salah persepsi itu. Nah, jadi ada salah persepsi. Ini tadi ya, menyampaikan. Cara juga bisa mempengaruhi persepsi ya. Misalkan saya cara ngomongnya misalkan dengan nada yang keras misalkan. Padahal kata-kata kalimat sama, tapi saya nada jutek misalkan. Ada ini, pasti keterimanya sama teman-teman akan berbeda. Mungkin itu ya, dari segi cara atau gaya juga misalkan bisa. Nah, komunikasi di sini berarti, nah kegagalan kepemimpinan. Sebetulnya alasan apapun dalam hal ini adalah intinya apa? Menjadi menjadi pemimpin juga ternyata kita harus banyak belajar juga ya. Nah ini belajar berkomunikasi, belajar lagi tadi kata Pak Satiman kan tadi katanya karakter orang berbeda-beda.
Berarti seorang pemimpin harus apa? Memahami karakter masing-masing orang ya. Memahami karakter harus dengan apa? Ya belajar apa enggak? Misalkan apa ya? Belajar apa tuh? Eh, misalkan psikologi ya. Berarti selain belajar memanage, belajar tadi menggali ilmu psikolog dengan postur bukan postur ya, misalkan dengan mimik seperti ini berarti ini tandanya apa misalkan ya, atau misalkan dengan kalimat kalimat seperti apa supaya tidak merasa apa ya ter suruh gitunya padahal itu teh jadi gitulah ya. Jadi kita juga sebagai apa ya, sebagai eh, seorang gitu ya, manusia kita ya, termasuk saya gitu, akan terus belajar bagaimana sih sebetulnya apa sih bisa belajar memahami karakter orang dan kita harus seperti apa gitu ya, menghadapinya seperti apa. Nah itu ya, itu yang memang menjadi PR buat semuanya ya, walaupun tidak memimpin juga tetap ya dalam pergaulan juga ya. Lupa etika juga ya, ini juga memang tadi ya, kalau lupa etika saat hilap ini, inilah tergantung keimanan juga ya sebetulnya. Manajemen diri, kehilangan cinta gairah untuk memimpin, nah ini. Pemimpin itu tadi ya, apa katanya tidak dikatakan pemimpin jika tidak mencintai yang dipimpinnya gitu ya. Maksudnya tidak mencintai dalam arti tadi ketika tidak setuju ya susah. Maksudnya ketika tadi ya harus mencintai, harus tadi bawahannya ya berusaha. 12 hal penting yang menyebabkan kegagalan seorang pemimpin. Nah ini ya 12 hal yang menyebabkan kegagalan ketidakmampuan dalam memimpin organisasi secara efektif, pemalasan untuk merespon apa yang bawahan usulkan. Banyak ya ternyata ya. Tidak menghargai prestasi karyawan, takut tersaingi oleh bawahan. Nah ini ya. Nah teman-teman saya punya pengalaman juga ya ketika tadi ya, ketika memimpin ya di dulu kan saya sebelum mengajar di rumah sakit, kerja di rumah sakit 11 tahun. Nah itu kan memimpin di diamanahi sebagai supervisor lah. Nah ketika memang apa ya kita apa ya berkomunikasi dengan teman di bawah kita itu kan inginnya sama-sama sukses gitu ya. Dan ternyata ketika itu akhirnya berpindah tempat. Ternyata yang di bawah tuh, jadi kan awalnya tidak takut tersaingi ya oleh bawahan dan bawahan ternyata bisa lebih tinggi dari kita. Nah itu bisa mungkin juga ya. Nah ketika apa bawahan kita lebih tinggi ternyata ya. Nah itu etika di sinilah yang perlu dimajukan ya. Dalam arti ketika sudah di atas dari ini, ternyata ya tadi malah misalkan me, apa, mengganggu kita atau seperti apalahnya melaporkan atau segala macam. Nah itu ternyata ketika kita bisa berhasil menyikapinya dengan bijak, ternyata kita bisa lompat lebih tinggi lagi gitu. Jadi sebetulnya itu ya, hadapi apa yang ini ya di keadaan-keadaan yang di sinilah ya menyebabkan kegagalan-kegagalan ini, keinginan hidup mewah dan juga gila hormat. Nah itu harus dihindari. Ketidaksetiaan pada teman sejawat, lebih menekan pada otoritas, lebih menekankan pada posisi jabatan, ketidakpahaman bisa merusak. Kurang peka juga ya. Tidak pernah memberikan reward ya. Nah ini juga harus bisa di ini ya teman-teman. Ini soalnya udah warning dari 12 ini. Nanti teman-teman sudah lulus S2 mungkin jadi para manajer ya. Ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi kepala puskesmas, direktur rumah sakit. Mungkin Bu nanti bisa menggali lebih dalam lagi ya langsung di lapangan.
Ciri kegagalan seorang pemimpin tadi kurang disiplin, kemudian mengambil keputusan yang payah teh apa ya? Mungkin tadi ya keputusannya tidak melihat dulu di kira-kira timnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai ambil keputusan yang potensi timnya tidak mungkin mengejar target tersebut misalkan ya. Terus tidak sensitif, terlalu kaku, arogan, terlalu banyak bekerja dan sedikit memimpin, pilih kasih dan sebagainya. Silakan teman-teman membaca. Tidak bisa dipercaya, pendendam, tidak mampu berpikir strategis, dan lain-lain. Insya Allah teman-teman mah nanti lulus dari sini bisa lebih bijak lagi ya. Mungkin semakin tinggi pendidikan akan semakin lebih bijak lagi ya. Tidak mudah beradaptasi, mempermalukan anak buah, membuat aturan tidak jelas, kurang sigap, mengutarakan pendapat pribadi, terlalu ambisius, cepat berpuas diri, besar kepala. Nah itu ya ciri kegagalan seorang pemimpin. Ini refleksi dari kegagalan. Jangan buat kegagalan menjadi fokus pribadi yang melemahkan di sini ya. Misalkan antara kegagalan dengan identitas diri. Artinya kegagalan tidak seharusnya menjadi fokus yang membuat diri Anda lemah gitu ya. Kegagalan hanya satu episode. Nah ini ya, jadi sebetulnya kita sedang memainkan peran. Kita juga kalau nonton film ya, ada episode deg-degan gitu ya. Misalkan nonton teh, waduh ya kumaha endingnya gitu ya, seperti apa. Padahal endingnya mah bahagia, tapi tadi ya ada luka-likunya ya. Rangkul emosi, tapi jangan biarkan diri Anda tenggelam di dalamnya ya. Respons positif menyikapi kegagalan selanjutnya bisa merangkul emosi yang dirasakan saat kegagalan terjadi. Bentuk emosi muncul itu kan bisa marah, malu, sedih, kecewa ya. Muncul rasa cemas dan juga terkait cara pandang orang terhadap Anda ya. Sebagai perasaan yang tidak nyaman, tapi rangkul saja dengan tidak membiarkan diri Anda tenggelam di dalamnya, gitu ya. Jadi jangan putus asa atau hilang semangat, gitu ya. Kenali usaha yang tidak sehat demi mengurangi sakit. Nah ini ya, jangan sampai akhirnya usaha tidak sehatnya mencari solusi dengan cara mengenali berbagai cara tidak sehat. Nah itu tidak boleh. Ketika gagal misalkan minum yang dilarang, misalkan ya gagal jadi depresi akhirnya melakukan hal yang dilarang itu jangan ya. Tetap harus berdamai dengan kegagalan sehingga nanti apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan. Jangan takut dan malu mengakui kegagalan, akui setiap kegagalan dan tidak perlu ditutupi. Kembangkan pemikiran realistis tentang kegagalan. Nah, nanti silakan teman-teman baca lagi ya. Jadi di sini ciptakan afirmasi positif ya, bagikan keyakinan dan semangat. Menantang di sini melakukan segala sesuatu yang lebih sulit. Kembangkan ya pemikiran realistis tentang kegagalan. Nah, tadi di kepemimpinan salah satunya adalah dari komitmennya ya. Komitmen pemimpin. Di sini komitmen sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terkait pada organisasinya. Di sini perasaan komitmen itu merupakan perasaan kuat dan erat dari seorang terhadap tujuan dari nilai suatu organisasi. Nah, komitmennya. Ini komponen-komponennya, mungkin silahkan nanti teman-teman baca lagi komponen komitmen di sini ya, komitmen afektif dan sebagainya. Kemudian komitmen berkelanjutan, normatif dan sebagainya. Nah, strategi komitmen mengurangi tuntutan karyawan, menentukan prioritas, menetapkan fokus, melakukan rekayasa, kemudian meningkatkan kemampuan karyawan. Tadi juga ada yang bilang meningkatkan keterampilan gitu ya, pelatihan misalkan ya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi mungkin ya, budaya kerja, kemudian strategi, tantangan, pelatihan dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen, ciri pribadi pekerja, pengalaman kerja. Ini silakan nanti teman-teman baca sendiri detailnya cara membentuk komitmen. Jadikan organisasi yang karismatik, membangun tradisi,
memiliki prosedur pengaduan yang komprehensif, membangun komunikasi dua arah, membangun rasa bersama, ya, membangun nilai berbasis keseragaman, penyetaraan level, memberikan kesempatan berkontribusi, pergi bersama, mendukung pengembangan karyawan. Ya, mungkin nanti teman-teman punya cara sendiri seperti apa, silakan. Berikutnya, cara membentuk komitmen, ya. Kesempatan untuk beraktualisasi diri, memberikan tantangan pekerjaan, memperkaya dan memberdayakan, mempromosikan dan dalam, menyediakan kegiatan pengembangan, menjamin keamanan karyawan, membangun komitmen pada karyawan baru, mencatat data-data tentang perusahaan, berikan teladan dan juga bentuk perilaku dan tindakan. Itu ya mungkin apalagi itu tadi ya karyawan baru membangun komitmennya seperti apa, biasanya tadi ya pengenalan-pengenalan, kemudian juga komitmen dilihat, disosialisasikan visi misi, tujuan, strategi dari perusahaannya. Ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman lebih detail lagi keterhubungan. Contohnya ini kerangka konsep ya. Eh, di sini dari individu. Nah, job satisfaction artinya kepuasan kerja, stres, motivasi itu faktor yang mempengaruhinya adalah budaya organisasi, kemudian struktur organisasi, kemudian leadership power ya, kekuatan memimpin, negosiasi, kemudian juga proses komunikasi dan karakter. Kemudian individu personalnya ya, personality dan juga kepribadian dan budaya. Nah, maka akan timbul kinerja performance performance ya, sama komitmen organisasi. Jadi kinerja dan juga komitmen itu dipengaruhi oleh tadi ya mekanisme individu, kemudian kelompok, lingkungan ya, karakteristik individu dan juga budaya organisasi, struktur organisasi. Mungkin itu. Ini hubungan antara komitmen organisasional dan kinerja. Saya ada beberapa penelitian mengenai hubungan antara komitmen terhadap organisasi dengan kinerja menunjukkan hasil signifikan. Juga dari beberapa hasil penelitian yang lainnya itu hubungan antara komitmen dan kinerja lebih kuat pada mereka yang tuntutan finansial rendah daripada yang lebih tinggi. Itu ada beberapa hasil penelitian dan juga penelitian yang lainnya. Nah, nanti teman-teman mungkin di UTS, nanti setelah mendekati UTS, mungkin ada tugas untuk tadi ya, mencari hasil penelitian. Tapi kan ini yang terlama ya, dari nanti tema-tema tersebut, nanti mungkin pembagian tema, dan teman-teman mencari jurnal hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul masing-masing sesi, kemudian dikaitkan dengan tadi ya hasil penelitian yang terbaru itu dari 2020 lah ya, 4 tahun minimal ya. Itu mungkin mengenai tadi ya pimpinan dan refleksi kegagalan tadi. Ada yang mau didiskusikan lagi mungkin teman-teman? Menarik ya pimpinan itu jadi ini ya. Tadi ya komitmen ya intinya ya. Kegagalan jadi dari teman-teman sharing-sharing tadi. Silakan ada yang mau ini yang mau menanggapi lagi barangkali. Sudah banyak masuknya tadi dari kuisnya. Kita lihat salah satu udah masuk Bu Anissa masuk gak di sini? Ada ya. Oke, ini juga Bu Anissa ada nih. Kegagalan belum lulus ASN ya. Oke. Iya, Bu. Baik. Bu Anissa, gimana Bu Anissa ini? Coba ceritain nomor 1 nih.
Iya Bu, jadi tadi sebenarnya sedih sih mau cerita, tapi ternyata pas dengar teman-teman tuh ternyata masing-masing individu tuh Bu maaf ya Bu, anaknya lagi tantrum. Ya, aduh maaf. Nah, Sini nggak ternyata apa-apa ikut masing-masing aja. individu, ternyata masing-masing individu kita itu Apa deh ikut kuliah deh biar pintar. Kalau saya dulu kuliah S2 pas lagi hamil besar, lagi hamil anak ketiga. sorry Bu Di izin. godaannya. Jadi pas dengar cerita teman-teman, oh berarti setiap individu tuh pasti ada gagal. Malah bener gagal itu walaupun sedih sih berarti nggak boleh dilarut-larutin, gitu. Jadi singkat cerita tuh aku termasuk dalam tim yang belum dapat ngerasakan PNS. Oh, Jadi iya. sampai detik ini udah berapa, dua kali sih, dua kali tiga kali tes tapi belum bisa lulus. Sedih sih, Hmm. makanya doain ya semoga bisa lulus. Sekarang jadi Teman-teman yang udah lulus. mana? Nah, jadi terus yang lebih sedihnya lagi, saya itu sekarang kerja yang tidak ada sangkut paut sama ijazah. Jadi itu melenceng jauh. Nggak ke SKM itu nggak di puskesmas, nggak di rumah sakit, nggak di perusahaan yang berhubungan sama HSE. Jadi saya tuh sekarang bekerja di salah satu jasa keuangan. Jadi saya tuh sebenarnya kerja di bank sekarang ini. Oh gitu. Hampir 10 tahun. Ya, berapa tahun, Bu? 10. Oh gitu. Di bank apa? Ada salah satu bank swasta di bank swasta di Indonesia lah gitu. Nah, jadi satu sisi tuh pengen ya udahlah lupakan aja ijazah satu gitu kan. Cuma di sisi lain dan kebetulan keluarga besar tuh juga rata kesehatan udah nggak apa-apa ambil aja S2 dulu nanti kita pikirkan ke depannya kalau mau tetap kekeh mau kesehatan gitu. Jadi intinya sih saya sih kegagalan saya tuh ya saya bekerja tidak sesuai dengan ijazah S1 saya sih Bu. Oh, iya, iya, sip, sip. Kasih. Iya, ngomong-ngomong tentang kegagalan PNS, saya juga nggak itu, Bu, berapa kali ikutan PNS. Gagal juga Sama ya. tuh. Oh iya Bu ya. Tapi ternyata kan ya 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 ini barengan teman-teman sih ikutan ya PNS. Teman saya keterima nih. Saya enggak. Tapi ternyata ya tadi, oh ternyata saya harus di swasta gitu ya. Waktu itu di rumah sakit ya. Tapi dari situ kita terus belajar bagaimana apa ya mencintai di depan mata untuk ya tadi ya bersungguh-sungguh terus ya untuk menghadapi bahwa oh teman saya mah PNS di sana, saya di sini, tapi kita buktikan apakah dengan apa ya menurut kita itu apa ternyata gagal gitu ya. Tapi ternyata menurut takdir kita tidak ke sana. Oh, kita lihat nih ke depannya seperti apa. Ternyata kan ketika di swasta bisa sekolah lagi gitu ya. Waktu itu kan sambil kerja di rumah sakit sekolah S2, kemudian lanjut lagi kan, kemudian di akademik, kemudian lanjut lagi S3. Ya alhamdulillah ternyata tadi ya, ya teman apa ada sesuatu kita bisa menaikkan kualitas diri dengan pendidikan. Dan jadi teman-teman di sini betul gitu ya ketika oh kan saya kayak mentok gitu ternyata udah S2 aja dulu gitu ya. Nah itu tuh nanti tuh yang di depan mata pasti nanti ada sesuatu yang setelah teman-teman bersungguh-sungguh di apa ya meningkatkan ilmu insya Allah tidak akan rugi sih dengan meningkatkan ilmu ya seperti Amin, itu. amin. Nah, teman saya yang di PNS ya masih sama, masih kayak dulu, masih ini ya, dan agak susah gitu masuk apa lanjut S2, lanjut S3, berat S3 gitu ya, lanjut S2 juga apa belum gitu ya, seperti itu. Ya, seperti itu masih di dalam tahap di staf gitu lah seperti itu. Jadi itu Bu, jadi memang ketika itu tuh kita jangan lihat pada saat itu, tapi kita lihat berikutnya apa dengan kita mengasah diri yang lain
dengan cara yang lain tadi ya, dengan cara meningkatkan S2 misalkan ya, insya Allah nanti akan ketemu juga. Peluangnya pasti akan beda ya. Oke, baik, itu mungkin teman-teman, ada yang di chat, apa ini, absen gitu? Oh iya, hadir ini ya tadi ya, pas absensi ya. Oke, ini menurut Pak Hari, kegagalan adalah sebuah penyesalan. Tapi dengan adanya penyesalan, di situ setiap Indo akan belajar dari pengalaman penyesalan. Pak Hari mah kayaknya gagal di ini kali ya, gagal dalam apa ya? Jadi menyesal ya. Baik, ternyata tadi ya, kegagalan itu memang tadi ya sikap bagaimana kita menyikapinya ya. Apakah apa, tidak menyesal berlarut-larut, tapi dengan cara membangkitkan dengan tadi misalkan, saya gagal di PNS, saya udah aja sekolah lagi. Peluang lebih tinggi juga ya nanti. Baik, mungkin itu teman-teman. Kayaknya waktu sudah ini ya, sudah habis ya, udah mau 8:30. Ya, luar biasa teman-teman, terima kasih banyak. eh untuk skor tadi, karena saya belum nilai, belum masukin angka, jadi memang masih 0 ya skornya teman-teman. Ini kita uji coba di LMS dulu, dan skornya karena esai, jadi masih manual, harus saya satu-satu masukin. Tapi sebenarnya harus ada waktu untuk memasukkan nilai. Kalau pilihan ganda pastinya akan ini ya, akan otomatis. Tapi untuk esai harus saya yang menilai ininya apa sih, satu-satu submit. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Mungkin ada yang sudah 5 watt juga, apalagi sisa-sisa bekerja ya teman-teman ya. Terus semangat semuanya. Berarti kita sudah apa ya, dengan sama-sama tadi menceritakan kegagalan, berarti kita siap untuk menghadapi apa ya, apabila tidak sesuai realita ya kegagalan itu kan. Tapi ternyata kita menunggu hikmah apa yang di apa yang di hadapan kita nanti gitu ya dari kegagalan tersebut. Baik, mungkin itu teman-teman, kalau nggak di stop mungkin saya bisa sampai subuh gitu ya. Tapi mohon maaf ini karena teman-teman juga perlu istirahat, besok masih kerja ya. Terus Iya. semangat semuanya. Terima Makasih kasih. Bu. Kasih Ibu. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Makasih Bu Ayu. Ya, Kasih terima Bu. kasih sama-sama. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Makasih Bu. Mari kita lem. Ayo Ibu. Gimana? Apa?